Mereka masih saling tatap, dalam diam. Kudengar Tarkan akan menyambutku di gerbang istana, batin Ari. Itu pasti pria ini kan? Tampaknya ia memiliki pangkat paling tinggi di antara yang lainnya. Pikir Aristin menilai pria tersebut. Pertama-tama wajahnya lolos dari kualifikasi. Tidak ada yang perlu disesali, wajahnya lumayan. Lanjut Ari dengan raut wajah datar. Selamat datang Yang Mulia Putri. Sapa pria tersebut dengan gestur memberi salam yang sopan. Suaranya juga bagus, komentar Aristin dalam hati. Yang paling penting adalah bagaimana dia tetap bersikap sopan padaku setelah melihat penampilanku yang begitu buruk. Itu berarti dia juga memiliki kepribadian yang baik. Saya Durante yang akan memandu Anda. Ujar pria itu membuat Ari tertegun. Tunggu, dia bilang Durante? Jadi dia bukan Tarkan? Ari menoleh seolah mencari keberadaan suaminya. Lalu siapa yang akan menjadi suamiku? Tanyanya. Dia sedang pergi berburu, jawab Durante. Wajah Ari nampak kecewa. Dia pergi berburu di saat calon istrinya datang. Ini jelas pertanda buruk bagi pernikahan. Batin Ari menghela nafas. Calon suamiku, dia pasti orang yang pemalu. Ucap Aristin berusaha maklum atas ketidakhadiran Tarkan. Ucapan itu jelas, membuat orang-orang Irugo tercengang. Pemalu? Tanya mereka dalam hati. Durante merunduk dan mencoba menjelaskan kesalahpahaman ini. Bukan begitu, tapi di luar sana ada binatang iblis. Akan berbahaya jika mereka tidak dibasmi secara berkala. Durante melirik galak ke arah bawahannya, yang sibuk membuli tuannya. Karena kata pemalu yang berasal dari sang putri. Jadi berburu binatang iblis? Pikir Aristin. Jika memang itu hal yang mendesak, aku bisa mengerti. Aristin bertanya, begitu, tapi kenapa kau tidak memberitahuku sejak awal? Karena Anda baru bertanya. Dia ada di mana, jadi saya menjawabnya. Jelas Durante dengan kerendahan hati. Aristin setuju dengan hal itu. Baginya Durante tidak salah, dan dia juga tidak berbohong, namun mengatakan kebohongan bukanlah satu-satunya cara untuk menipu. Dengan mengatakan setengah kebenaran dan menghasut orang lain dengan memberi jawaban palsu, juga termasuk menipu. Ujar gadis itu tegas, seolah sedang memperingati Durante saat ini. Durante sendiri kaget mendengarnya. Aristin pikir, karena ini adalah pertemuan pertama mereka, maka akan bagus jika sedikit bersikap ramah. Jangan ragu untuk tersenyum, tapi ini berbeda. Ini tidak seperti di Sylvanus. Sekarang aku tidak mau merangkak lagi. Terserah mereka mau memperhatikan atau membenciku. Dengan kata lain, mereka adalah orang-orang yang tidak mengharapkan apapun dariku. Jadi aku tidak perlu bersusah payah untuk memenuhi harapan mereka. Kuharap ke depannya tidak akan ada yang membohongiku. Sir Durante. Tegas Aristin menatap Durante tepat di matanya. Rasa kaget pria itu bertambah jadi 2 kali lipat. Meski wajahnya kotor, namun matanya tetap memancarkan sinar layaknya bintang di langit malam. Batinnya. Sangat jelas kata-katanya itu menusuk hati. Dia adalah seorang putri kekaisaran yang sangat berbeda dari apa yang kubayangkan selama ini. Tanpa Aristin sadari, ia mendapat kesan yang luar biasa di mata Durante. Tanpa mengurangi rasa hormat Durante, menyarankan Ari untuk pergi mandi dan berganti pakaian sebelum memasuki istana. Namun saran itu ditentang besar-besaran oleh para dayang bermuka 2 dari Sylvanus. Apa yang kau bicarakan? Apa kau berani mengatakan kalau Tuan Putri kami ini kotor? Tanyanya memancing keributan. Kau bahkan menyuruhnya untuk memakai pakaian dari Irugo daripada memakai pakaian dari kekaisaran kami? Tambah pria yang mengaku dirinya seorang ksatria. Aristin merasa malu, dasar orang-orang Sylvanus. Tadi saja, bersikap seolah tidak peduli, sekarang malah ingin menyebabkan konflik, batinnya. Demi menjaga nama baik tuannya, Durante memilih untuk mengambil jalan aman dengan tidak termakan oleh sulutan dari orang-orang Sylvanus. Bawahan Durante juga bersikap sopan kepada Aristin meski tidak yakin dengan apa yang sudah terjadi. Mereka tetap menghormati calon istri tuannya. Apakah Anda benar-benar akan membiarkan hal ini begitu saja? Rombongan orang-orang dari Irugo itu kini menunggangi kuda, mengawal kereta kuda Aristin untuk masuk ke istana. Bukankah Sylvanus yang berniat untuk memulai pertikaian? Tanya salah satu bawahannya yang memakai ikat kepala.
Durante menghela nafas. Tidak ada yang bisa aku lakukan. Raja benar-benar menginginkan perang berakhir. Karena itu beliau sangat bersemangat dengan pernikahan politik ini. Dan jika ada masalah yang terjadi dalam prosesnya, maka itu akan menjadi tanggung jawab Tuan Tarkan. Jadi setidaknya kita tidak boleh memulai perselisihan. Jelas Durante panjang lebar. Omong-omong, saya tidak tahu kalau Putri adalah orang yang seperti itu. Komentarnya. Benar, saya menyukainya. Imbu beberapa orang di belakang ikut setuju dengan hal tersebut. Saya juga. Seru yang lainnya. Jangan terlalu mudah menyukainya. Bisa saja dia adalah pembunuh bayaran yang dikirim Sylvanus. Ujar Durante menegur bawahannya agar tetap waspada. Setibanya mereka di depan istana, netra Durante melebar saat melihat sederet kereta kuda dengan lambang bendera yang berbeda-beda berbaris rapih di depan sana. Mereka adalah kereta kuda milik Pangeran Ketiga Martin, Putri Pertama Pailamien, Nona Yenikarina, Nona Stalina, dan Lazanya. Mereka semua datang untuk memata-matai, kan? Batin Durante tidak senang. Bagaimana bisa anggota keluarga kerajaan memiliki waktu luang secara bersamaan? Pikir Durante heran, seolah-olah semua itu sudah direncanakan. Mereka semua berkumpul siap menyaksikan dan melihat kedatangan putri kerajaan Sylvanus secara langsung. Astaga, kereta kuda dari Sylvanus telah tiba. Ucap salah satu dayang dengan takjub. Lihatlah bagaimana kereta itu dihias dengan begitu indah. Kira-kira seperti apa ya pemiliknya? Tanyanya. Orang-orang Sylvanus itu memang selalu ingin terlihat mencolok. Komentar Pangeran Martin tidak senang. Tidak menunggu lama, Aristin pun keluar dari kereta dengan masih berpenampilan sama seperti sebelumnya. Puluhan pasang mata langsung tertuju ke arah gadis itu. Wajahnya yang kusam dan baju yang kotor menjadikannya pusat perhatian. Begitu banyak tatapan menusuk seolah menunjukkan rasa permusuhan yang mencekik. Haha, tampilan seperti itu memang sangat cocok untuk garis keturunan rendahan. Cibir seorang putri bersurai pendek. Aku berharap lebih karena dia adalah putri dari Sylvanus, tapi lihat dia bahkan lebih buruk dari seorang pengemis di bawah jembatan sungai, Pinheo. Ujar seseorang lagi menimpali. Setelah mendengar dan melihat langsung bagaimana orang-orang Irugo itu menindas Aristin, para dayang dari Sylvanus tidak tinggal diam, mereka ikut berbisik menggujingi tuannya sendiri. Dia pikir semuanya akan berbeda jika datang ke Irugo, tapi ternyata dia malah dilihat seperti orang aneh. Cibir dayang oren. Tidak mungkin mereka akan menyambutnya. Lanjutnya. Nona Brody juga ikut menimpali, kini dia akan sadar dengan posisinya dan bersikap patuh. Semua itu tidak luput dari pendengaran Durante. Pria itu melirik tidak senang seraya membatin. Bagaimana bisa orang-orang yang seharusnya melindungi dan membela putri malah ikut merundungnya? Di tengah-tengah kejadian itu, Aristin hanya diam, mendengarkan semua celotehan dan komentar miring untuknya dengan tenang. Sampai seseorang merampas kain sutra dari salah satu ksatria, lalu membalut kain itu untuk menutupi tubuh mungilnya. Hei, apa yang kau lakukan? Apa kau tahu itu adalah kain sutra yang sangat berharga? Teriaknya tanpa mengenali sang pelaku. Lalu memangnya kenapa kalau aku memberikan sesuatu yang sangat berharga untuk pengantinku sendiri? Tanya orang itu. Wajah sang ksatria langsung melongok, diam 1000 bahasa. Durante dan para bawahannya yang lain merunduk memberi salam penghormatan. Suara tumpang tindih yang semula riuh kini hening, seolah-olah mereka telah berubah menjadi patung. Sedangkan Aristin terkejut ketika tubuhnya berada dalam balutan kain sutra, lalu melayang karena tubuhnya diangkat begitu saja. Di saat itulah dua pasang mata dengan warna yang sangat berbeda bertemu. Mata emas yang mirip dengan mata naga, khas milik Irugo itu, bersinar terang bak cahaya matahari. Sekarang aku tahu siapa suamiku. Pasti orang ini kan? Tarkan. Batin Aristin mengagumi sosok suaminya di hari pertama mereka bertemu. Mereka masih saling pandang dalam keheningan. Besar. Orang-orang Irugo sangatlah besar. Ucap Ari dalam hati masih menatap wajah Tarkan. Para dayang dan pengawal dari Sylvanus yang arogan itu pun tidak mampu berbuat apa-apa. Hanya bisa melihat kengerian dalam sorot mata tajam Tarkan. Kini matanya mengarah ke anggota keluarga kerajaan yang lain.
Pangeran Martin cepat-cepat berkata, Tidak, kudengar pengantin dari Sylvanus akan datang. Jadi, kami hanya ingin melihatnya saja." Dengan terbata, ia menjelaskan alasannya berdiri di istana yang bukan miliknya itu. Sedangkan putri yang tampak masih muda, segera merubah arah pandangnya agar mata mereka tidak bertemu. Bibir pria bersurai panjang itu sedikit terbuka, kehilangan minat dengan alasan klise yang mereka buat. Tarkan segera melesat dari sana, masih dengan membawa pengantinnya dalam gendongan. Tubuh dan jubahnya yang besar sangat sempurna untuk menyembunyikan tubuh mungil Aristin. Begitu masuk ke dalam istana, Tarkan langsung membawa Ari ke tempat pemandian dan menjatuhkan gadis itu begitu saja ke sofa. Ari sedikit tersentak karena dibanting secara tiba-tiba. "Jangan salah paham, aku hanya tidak ingin saudara-saudaraku itu menggangguku," ujar Tarkan sambil berkacak pinggang. "Jadi ini bukan karena aku menyukaimu." Jelas Tarkan menatap Aristin dingin. Hilang sudah semua keterkejutan Ari setelah mendengar hal itu, wajahnya kembali tanpa ekspresi. "Tentu saja, jika kau menyukaiku, bukankah itu akan sedikit berbahaya?" Batinnya bersuara. "Aku ini berkeringat dan berdebu. Justru aneh kalau kau menyukai setumpukan debu saat pertama kali melihatnya." "Bersihkan dia!" Perintah Tarkan pada perempuan yang Ari yakini adalah pelayan. Saat Tarkan asik bicara dengan pelayan, pandangan Ari jatuh menuruni baju Tarkan yang terdapat banyak bercak darah. "Kotor sekali, itu pasti darah binatang buas," pikir Aristin. Meski begitu pendengaran Ari masih sangat baik, Tarkan menyuruh pelayan itu untuk memandikannya. Tapi tidak benar rasanya jika mandi bersama sebelum menikah secara resmi, kan? Jadi Aristin cepat-cepat mencegah hal tersebut dengan berkata, "Kita belum menikah." Baik Tarkan maupun pelayan itu sama-sama kaget. Pria itu menatap Ari cukup lama untuk mencerna maksud dari kata-katanya barusan. "Daripada menatapku begitu, lebih baik kita memutuskan siapa yang mandi lebih dulu," saran Ari dalam hati. Setelah menangkap maksud pengantinnya, kedua sudut bibir Tarkan langsung terangkat, sorot matanya terlihat jijik sambil mengutarakan isi kepalanya. "Aku tidak akan memakanmu, bahkan setelah kau mandi, jadi jangan khawatir." "Siapa juga yang menginginkan gadis kotor sepertimu?" Sarkasnya dingin. Ari setuju, dirinya memang kotor. Tapi apa maksudnya dengan memakanmu? Tidak ingin menanggung rasa penasaran dengan polosnya, ia bertanya, "Makan? Makan apa?" Tarkan memutar kepalanya ke kiri. "Aduh, kebiasaan di medan perang. Apa ucapanku keterlaluan?" pikirnya. "Dia memang kotor, tapi aku tidak bermaksud untuk merendahkannya. Bagaimanapun, dia adalah gadis yang dibesarkan di kekaisaran. Tapi tidak masalah, aku tidak peduli." Batin Tarkan merasa dirinya tidak salah. Aristin kesal karena pertanyaannya tidak dijawab. Gadis itu berseru, "Kau adalah orang cabul." Tarkan membeku sesaat. "Apa?" Pria itu tidak terima dan berusaha membela diri. "Aku masih ingat kalau tadi aku bilang tidak akan memakanmu." "Aku tahu," potong Ari. "Karena kau berpikir tentang seseorang yang tidak kau kenal, apakah dia manusia atau hanya segumpalan debu." Sindir Ari tentang bagaimana sikap Tarkan terhadapnya. Namun Ari akan menghormati selera calon suaminya itu, jadi tidak apa-apa. Mendengar itu membuat Tarkan jengkel. "Jelas-jelas kau yang bilang sendiri kalau kita belum menikah saat disuruh mandi." Ari tidak membantah hal tersebut tapi tetap ingin menjelaskan poin pentingnya. "Aku memang bilang begitu tadi. Tapi maksudku kita tidak boleh mandi bersama sebelum menikah." Tarkan akhirnya mengerti. Jadi alasan dia mengatakan hal itu karena dia juga belum mandi. "Astaga," pikirnya. "Aku akan mandi di tempat lain," jawab Tarkan akhirnya. Ari terdiam. Beberapa saat lalu wajahnya sedikit kaget saat sadar kalau kamar mandi istana tidak hanya satu. Gadis itu lupa sesaat, lantaran dikurung dalam penjara untuk waktu yang lama. "Baiklah kalau begitu." Ari segera melompat turun dari sofa, tidak ingin memusingkan hal itu lagi. Ia menghampiri pelayan dan memintanya untuk menunjukkan letak kamar mandinya. Meninggalkan Tarkan yang memandang kepergiannya, dasar wanita aneh. Gumam Tarkan pelan, nyaris tanpa suara.
Pertama-tama aku tahu dia tidak menangis, garis keturunan Silvanus pasti tumbuh dengan baik di kekaisaran. Tarkan mengingat kejadian beberapa menit yang lalu di depan pintu masuk istananya. Dia pasti tidak terbiasa dipermalukan seperti itu, tapi dia bersikap sangat acuh tak acuh. Aku bahkan tidak tahu kenapa hanya dia satu-satunya yang kotor. Pikir Tarkan, wajahnya nampak tidak suka. Di sisi lain, Ari sibuk takjub dengan nuansa kamar mandi yang mewah. Dan betapa bahagianya ia saat melihat bak mandi penuh bunga yang airnya hangat. Aku pikir pasti akan sangat bagus kalau airnya hangat. Syukurlah semua sesuai dengan yang aku harapkan. Batin Ari kelewat bahagia. Yang mulia putri, kami akan membantu Anda. Ujar ketiga pelayan datang dan menyapa dengan gestur sopan. Ari menoleh. Sikap mereka berbeda sekali dengan para dayang dari Silvanus. Tentu gadis itu tidak bisa menolak kebaikan mereka. Padahal ia berasal dari negara musuh. Suara pancuran air menjadi musik latar belakang di tempat pemandian itu, selagi para dayang membantu Ari melepaskan pakaiannya. Ini pertama kalinya aku mandi dengan mewah seperti ini. Fakta itu terdengar aneh mengingat aku juga bagian dari keluarga kekaisaran. Ari membatin. Apakah airnya terlalu panas? Tanya salah satu dayang. Tidak, ini nyaman. Terima kasih. Jawab Ari lalu duduk, para dayang pun mulai memandikannya. Gadis itu terkesan dengan bagaimana sikap dan sentuhan mereka yang profesional. Baiklah, silakan tutup mata Anda kembali. Ucap dayang itu saat ingin membilas surainya. Mereka jauh lebih baik daripada pelayan Silvanus yang sering mengabaikanku. Pikir Ari, itu berarti kemampuan dan karisma calon suamiku sangat baik. Akan sangat sempurna jika kemampuan negosiasinya juga tinggi. Tentu saja aku harus membuatnya ada di pihakku, bukan hanya sebagai suami. Lanjut Aristin memikirkan cara terbaik agar hal ini bisa terwujud. Saat selesai membasuh seluruh tubuh Aristin, lambat laun warna surai dan warna kulit asli gadis itu terlihat. Mereka dibuat takjub dengan penampilan Ari yang sesungguhnya sampai tanpa sadar tenggelam dalam keheningan. Terlalu hening sampai Aristin menoleh bingung dan bertanya ke mereka, "Ada apa?" Surai perak dan warna mata ungu yang terlihat misterius, mirip seperti langit fajar. Pikir dayang itu sebentar lalu terkesiap setelahnya, sadar jika telah bersikap tidak sopan. Tidak yang mulia. Ucap mereka dengan menundukkan kepala, maafkan kami. Mereka pun pamit undur diri, meninggalkan Ari sendirian. Gantian Aristin yang bingung, kenapa mereka minta maaf. Sepeninggal mereka, gadis itu pun bangkit dan memasukkan kakinya ke dalam bak mandi penuh bunga untuk berendam. Ha! Nyamannya. Katanya dalam hati, matanya terpejam menikmati sensasi hangat air yang bercampur dengan aroma bunga yang harum. Tidak ada kombinasi sempurna lainnya selain ini. Aku sangat lelah, pikir Ari. Aku harus menunda dulu apa yang ingin aku lakukan, lalu beristirahat. Itu jelas pemikiran yang bagus, mengingat hampir sebulan lamanya mereka menunggangi kereta dengan normal, padahal mereka bisa melewati portal dan bisa dengan cepat sampai, tapi inilah yang diinginkan Kaisar. Ari bisa apa? Lagi pula semua perkataannya tidak akan didengar, jadi kenapa harus repot-repot? Aku senang bisa menikahi orang Irugo dan bisa merasakan semua ini, selagi sibuk bersyukur permukaan air dalam bak mandi bergerak. Riak air membuat Ari membuka matanya, warna permukaan air pun berubah. Gadis itu tahu ini adalah pertanda kekuatan mata Kaisar akan aktif dan akan menampilkan suatu gambaran di sana, jadi Ari menatap air itu dengan seksama. Apa yang akan aku lihat kali ini? Ari menunggu dengan sabar. Kuharap aku bisa melihat sesuatu yang dapat membantuku. Harapnya. Tidak lama, netra ungunya melebar. Tarkan? Gambaran pria itu muncul dalam bak mandi, tangannya terlipat di depan dada. Kapan ini? Masa kini? Masa depan yang dekat atau masa lalu yang belum lama ini terjadi? Ari masih menebak-nebak. Tidak peduli seberapa besar dia menyukai pakaian dengan desain yang sama, tidak mungkin kan dia mengenakan pakaian yang penuh darah setiap hari? Aku lebih suka jika itu dari masa lalu. Meski ini hanya pernikahan politik, tetap saja aku tidak suka pria yang kotor. Yang mulia Pangeran Tarkan.
Netra emas pria berambut panjang itu menoleh ke sumber suara. Diona, balasnya pada seorang gadis cantik di sampingnya. Apa yang Anda pikirkan sampai membuat wajah Anda seperti itu? Tanya wanita itu penuh perhatian. Anda bahkan tidak menyadari kedatangan saya. Lanjutnya, Tarkan membuang arah pandangnya. Aku tidak memikirkan apapun. Diona tidak percaya dan nampak khawatir. Jangan-jangan, apakah Anda menyukai Yang Mulia Putri? Tubuhnya mendekat dengan sedikit menyentuh lengan Tarkan. Aristin terperangah, apa? Mereka membicarakanku? Ujung ibu jarinya menyentuh bibir, masih menyimak cuplikan itu dengan seksama. Diona? Dia tidak seperti pelayan. Dilihat dari manapun hubungan mereka nampak sangat dekat dan akrab. Apa dia adalah kekasih Tarkan? Apa? Aku menyukainya? Ulang Tarkan lalu tersenyum sinis. Itu tidak mungkin. Tanpa ekspresi Ari melihat dan mendengar semuanya, kau pasti tahu itu dengan baik, kan? Diona terkesiap mendengar jawaban itu. Hatiku tidak akan pernah berubah. Tegas Tarkan dengan wajah serius. Cuplikan pun berakhir. Ari yang awalnya berniat untuk pergi istirahat merasa ragu setelah menonton gambaran tadi. Ucapan calon suaminya masih terngiang dalam kepalanya. Kini, ia tengah bersiap dibantu oleh para dayang. Tidak adanya cinta dalam pernikahan politik sudahlah hal yang wajar. Justru gawat kalau pria itu menyukaiku. Tapi ini bagus jika wanita itu memang kekasih Tarkan, aku bisa menggunakan ini untuk bernegosiasi dengannya juga. Sempurna. Batin Aristin. Setelah selesai dayang itu menawarkan Ari untuk membawanya ke kamar, namun Aristin menolaknya dan meminta dayang tersebut untuk mengantarkannya ke ruangan Tarkan. Tampak terkejut namun dayang itu tidak menolak dan segera mengantarkannya tanpa bertanya lebih jauh. Aku memang sangat lelah dan ingin beristirahat, tapi selagi tidak ada yang mengawasi ini adalah kesempatanku. Batinnya bersuara. Saat ini para dayang dan ksatria sibuk berkeliling istana, mencoba membiasakan diri di tempat baru. Ini benar-benar peluang Ari dan gadis itu menyadarinya. Sin kini berada di dalam ruang kerja Tarkan, di mana seorang wanita bernama Diona terlihat tengah menuangkan teh dengan anggun. Sedangkan Tarkan sibuk berkutat dengan pekerjaannya. Diona tersenyum puas. Baguslah, batinnya. Dia masih Tarkan yang aku kenal, ucap Diona dalam hati, sambil mencuri-curi pandang ke arah Tarkan yang sangat fokus dengan kertas di tangannya. Terlihat tenang layaknya binatang buas yang sulit untuk didekati, sangat berkarisma dan juga berbahaya di waktu yang sama. Aku pikir dia pergi keluar untuk menjemput sang putri, tapi di tengah-tengah pikiran Diona, seorang pelayan datang dan menginterupsi. Yang Mulia Pangeran Tarkan, Yang Mulia Putri ada di sini. Katanya sopan. Tarkan langsung mengalihkan pandangannya dari kertas tadi. Diona ikut menoleh. Biarkan dia masuk. Jawab pria itu. Pintu pun dibuka lalu siluet mungil Aristin dalam balutan gaun putihnya mulai memasuki ruangan. Kecantikan asli milik Aristin membuat keduanya terpesona. Putri? Apakah dia adalah orang yang sama? Mereka dengan jelas membandingkan Ari yang sekarang dengan Ari yang ada di depan istana tadi. Putri? Ucap Tarkan. Aristin menganggukkan kepalanya tanda memberi salam. Kenapa reaksi mereka sama dengan para pelayan tadi? Apa karena aku terlihat sangat berbeda dengan aku yang masih kotor? Pikir Ari kemudian mengambil langkah mendekati sofa untuk duduk di sana. Aristin menoleh ke arah Diona yang masih terhipnotis oleh kecantikannya, memberi isyarat kalau dia juga ingin meminum teh. Karena wanita itu diam saja, tangan Ari bergerak untuk mengambil teko berisi teh dan berniat untuk menuangkannya sendiri. Melihat itu Diona segera mengambil teko teh tersebut. Aduh, aku lupa menuangkannya. Batin Diona. Maafkan saya Yang Mulia Putri. Ucapnya tidak tulus. Bagaimana jika dia menganggapku mengabaikannya? Aku tidak bisa membuat kekacauan di depan Tuan Tarkan. Batin Diona yang hanya ingin menjaga citra baiknya di depan Tarkan. Ari menatap Diona dengan mata bersahabat, tidak keberatan dengan sikap Diona yang lupa menuangkan teh untuknya. Salam untuk Yang Mulia Putri, saya Diona. Wanita itu memberi salam sambil mengumpat dalam hati.
Aku senang karena yang datang bukanlah putri kedua yang dikatakan cantik itu, melainkan putri pertama. Tapi kenapa aku tetap merasa tidak suka? Iya, jawab Ari datar. Aku sudah tahu siapa engkau dari mata kaisar. Lanjutnya dalam hati. Tarkan menaruh kertas kerjanya ke atas meja, menatap Diona. Kau bisa keluar sekarang, perintahnya. Sebenarnya Diona tidak ingin keluar, namun ia tidak bisa menolak perintah Tarkan, jadi dia memberi salam sebelum keluar dari sana. Sekarang hanya tersisa mereka berdua saja. Tarkan pun sudah pindah dari meja kerjanya dan ikut duduk menemani pengantinnya. Kenapa? Tanya Tarkan, raut wajahnya secara terang-terangan menunjukkan bahwa ia tidak suka dengan kedatangannya. Aristin yang bingung pun menjawab, apa? Kau pasti datang ke sini karena suatu alasan. Jelas Tarkan to the point. Kita akan segera menikah, apa butuh alasan untuk bisa minum teh bersama? Jawab Aristin tanpa beban. Itu memang benar, tapi Tarkan segera memberitahu Aristin kalau hubungan mereka tidak akan sejauh itu. Setidaknya engkau dan aku perlu melakukannya. Balas Tarkan dingin. Dengan kata lain, gadis itu harus punya kepentingan barulah boleh pergi menemuinya. Ari menyesap tehnya. Kau pikir aku mau menikahimu dengan sukarela? Ternyata dia cukup sulit untuk didekati. Pikir Ari sedikit kesal. Namun tidak lama matanya melebar setelah air teh masuk ke dalam tenggorokannya. Teh ini enak. Batinnya gembira. Ini pertama kalinya aku minum teh semewah ini. Gadis itu memandangi teh tersebut senang. Aku datang bukan karena menyukainya. Aku memang punya alasan. Tapi mari kita rahasiakan darinya. Merasa cukup dengan tehnya, Ari pun menaruh gelas teh itu ke atas meja. Sudah saatnya dia membicarakan hal yang serius. Aku memang datang ke sini bukan untuk bersenang-senang. Ucap Aristin menatap wajah dingin Tarkan. Aku akan berterus terang saja. Gadis itu menghela nafas sebelum melanjutkan kalimatnya. Ayo berbisnis! Ajaknya penuh semangat. Wajah Tarkan terkejut bukan main mendengar dua kata itu keluar dari pengantinnya. Itu di luar dugaannya. Aristin sudah merencanakan ini matang-matang, ia berpikir. Baik cinta ataupun kekuasaan sama sekali tidak ada artinya bagiku. Yang kubutuhkan hanyalah uang. Uang yang banyak. Karena dengan itu aku bisa membeli kebebasan, pergi kemanapun dan melihat apa saja yang aku inginkan. Aku tidak akan membiarkan siapapun menahanku lagi. Hal-hal yang aku lihat di permukaan air, aku akan melihatnya langsung dengan mata kepalaku sendiri. Dan aku membutuhkan banyak uang untuk bisa melakukannya, maka dari itu aku butuh bantuan Tarkan. Di samping itu, Tarkan tidak yakin dengan apa yang ada di dalam kepala gadis itu, sampai-sampai kata bisnis bisa keluar dari mulutnya. Bisnis? Ulangnya. Gadis itu tertegun baru sadar akan fakta bahwa pelaku bisnis terkadang bisa menjadi akar dari sebuah tindak kejahatan. Cepat-cepat Aristin mengelak. Tidak, aku tidak punya masalah bisnis. Tangannya melambai dengan wajah serius. Aku juga tidak bermaksud untuk meminjam uang, aku juga tidak meminta investasi, dan aku juga tidak bilang kalau ingin menjadi pembisnis yang sukses. Jelas gadis itu panjang lebar. Ya meskipun kalau ada peluang, aku tidak menolaknya sih. Wajah Tarkan nampak tertekan mendengar semua itu. Wajahnya nampak tidak suka. Apa dia masih belum percaya? Batin Ari cepat tanggap. Tidak, aku tidak akan begitu sungguh. Bisakah kau tidak melihatku seperti itu? Pinta Aristin tidak nyaman. Tarkan mengalihkan pandangannya dengan sebelah tangan terangkat. Jangan-jangan uang dariku nanti juga akan dijadikan modal usaha. Aku harus menyesuaikan ritme ini. Ujarnya. Alisnya masih menukik tidak senang. Aristin gemas sendiri melihatnya. Tidak, bukan itu maksudku. Gadis itu hampir menyerah, namun mengingat akan semua rencana matangnya, gadis itu tidak boleh gagal membujuk Tarkan sekarang. Ari menghela nafas sebentar lalu lanjut bicara. Karena kita dijodohkan atas dasar politik, maka kita akan terikat secara politik juga. Gadis itu menautkan kedua jari telunjuknya untuk mengusir rasa canggung. Jadi kupikir akan bagus jika hubungan kita bisa saling membantu satu sama lain. Bukan hubungan pribadi melainkan bisnis. Ari menekankan kalimat bisnisnya di akhir. Tarkan menyimak apa yang sudah disampaikan Ari, raut wajahnya tidak berubah. Hubungan?
Luar biasa, belum ada yang mengatakan hal seperti ini padaku. Batin pria itu. Oke, ini menarik. Jadi Tarkan menjawab, kedengarannya bagus. Lalu bagaimana jika aku bersedia membantumu? Tarkan mengubah posisi duduknya. Apa yang bisa kau berikan padaku? Ari menatap calon suaminya sejenak, lalu ikut mengubah posisinya. Tarkan, panggilnya lembut. Tidakkah kau menginginkan sesuatu dariku? Tanyanya dengan kedua tangan menopang dagu, senyumnya mengembang. Lagi-lagi Tarkan dibuat terkejut bukan hanya karena pertanyaan Ari yang ambigu, tetapi juga karena senyuman manis gadis itu. Nah, katakanlah padaku. Aku tahu apa yang kau inginkan. Batin Ari masih menunggu respon calon suaminya. Dengan cepat Tarkan membuang wajahnya ke arah lain membuat Ari bertanya-tanya. Ada apa sampai membuat ekspresi begitu? Itu? Memangnya, apa yang bisa kau lakukan dengan tangan kurus seperti itu? Memegang garpu saja terlihat sulit. Jawab Tarkan salah tingkah, menyilangkan tangannya depan dada. Ari tertegun tanganku? Tangan seperti ini memang sudah ukuran rata-rata orang Sylvanus. Aristin memandangi tangannya sendiri yang baginya cukup normal. Aku benar-benar tidak percaya. Setelah diperlakukan seperti penipu kali ini, aku dianggap lemah olehnya. Pikir Aristin sedikit kesal. Baiklah, sepertinya kau belum bisa mempercayaiku. Jadi ayo, biar aku tunjukkan apa yang bisa aku lakukan. Aristin bangkit dari duduknya. Kemana? Tanya Tarkan masih dalam posisi yang sama. Kau perlu melihat kemampuanku dulu sebelum menyetujuinya kan? Daripada terus bertele-tele tanpa mendapatkan kepercayaan calon suaminya, Ari berpikir untuk menunjukkannya dalam aksi nyata saja. Bagaimanapun juga Ari cukup percaya diri dengan kemampuannya, jadi Tarkan tidak akan menyesal untuk bekerja sama dengannya. Ari bisa menjamin hal itu. Dari sini Aristin tahu kalau ternyata Tarkan adalah orang yang sulit buat dibujuk. Tapi Ari nggak akan nyerah segampang itu, karena baginya Tarkan adalah kunci buat melancarkan semua aksinya. Ari juga sadar kalau musuhnya itu banyak banget. Dengan tinggal di tempat baru nggak bikin dirinya aman sama sekali. Kecuali Tarkan setuju buat kerjasama dengannya. Lagian kemampuan apa sih yang mau ditunjukin Ari ke Tarkan? Apa mungkin kekuatan mata kaisar miliknya? Dan gimana ya reaksi Tarkan setelah melihat langsung kebolehan calon istrinya itu? Tunggu di chapter berikutnya ya. Pencet tombol notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan video selanjutnya. Thank you for watching. Subscribe for more. See you, whoever's.